warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizwanto. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Kemerdekaan Haji semester 6. Maksud kedatangan saya ke sini ingin sedikit mewawancari Bapak mengenai permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di kelas yang sedang Bapak ajar. Sebelumnya, izin Pak untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Saya Dendri Yahya, biasa dipanggil Bapak. Sekolah ini belajar dari tahun 2019 4 tahun lebih dan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, pertanyaan pertama, di sini sudah memakai kurikulum apa ya? Kalau untuk kelas 7 kita sudah kurikulum merdeka, kelas 8, kelas 9 masih ke 13. Sekarang Bapak mengajar menggunakan kurikulum. Merdeka di kelas 7. Selanjutnya, apa permasalahan yang Bapak temukan saat Bapak mengajar di dalam kelas? Untuk bahasa Indonesia ya. Ya, Untuk kurikulum merdeka ini kita kan lebih diprioritaskan mengajar dengan lemah lembut dan bersikap ramah anak, bahasa itu ramah anak. Permasalahan yang dihadapi itu terkala anak-anak ini kurang respect pada guru satu, kemudian juga khususnya pelajaran bahasa Indonesia sering dianggap sepele karena sering terlontar di mulut mereka itu, Pak, kita kan orang Indonesia, Pak, kenapa harus lagi belajar bahasa Indonesia? Jadi kita seperti menyepelekan, tapi begitu masuk pada materi, begitu diajarkan, baru mulai mereka mengalami kesulitan. Kendala yang pertama. Kendala yang kedua itu generasi sekarang ini kan generasi yang lahir di dunia teknologi yang sedang maju-majunya. Jadi acap kali mereka itu mampu berpikir kritis. Kalau dulu kita sekolah hanya menerima materi dari guru, sementara sekarang mereka sekolah, mereka bahkan lebih tahu materi itu daripada guru. Karena mereka bisa belajar sendiri, bisa cari di Google, bisa cari di internet. Apabila guru itu kurang tepat dalam penyampaian, maka siswa bisa juga mengkritik, dan bertanya. Jadi ilmu itu terasa lebih luas. Untuk menyelesaikan masalah teknologi ini, di sini siswa bisa membawa HP di sekolah tidak? Belum diizinkan. Memang waktu pandemi kita belajar secara daring kan, dengan siswa semakin dekat dengan teknologi, tapi untuk keizinan membawa ponsel ke sekolah itu belum diizinkan. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia di sini belum menggunakan teknologi. Belum menggunakan teknologi. Terkadang kalau kita mau menggunakan teknologi boleh, dan kita izinkan siswa bawa HP pas pelajaran itu saja. Jadi kita kan pelajaran itu tidak setiap hari pakai teknologi, paling tidak apakah sebulan sekali, apakah 2 minggu sekali. Pas pada saat itu baru mereka bawa ponsel ke sekolah. Tapi itu pas pelajarannya saja, tidak pelajaran lain selesai berganti jam, pakai ponsel itu kembali dikumpulkan kepada wali kelas. Menurut Bapak tentang kurikulum merdeka ini sudah cocok belum untuk diajarkan di sekolah? Kalau menimbang dari segi kemampuan siswa, kurikulum merdeka itu cocok diterapkan di sekolah. Siswa menjadi lebih kreatif, ya, pembelajaran lebih hidup, siswa lebih terbiasa. Ditambah lagi ada kegiatan P5 yang menambah semangat bagi siswa. Jadi dilihat dari antusias siswa juga mereka senang dengan kurikulum merdeka. Untuk pembelajaran yang Bapak lakukan itu metode apa saja yang Bapak gunakan? Metode seringkali kita pakai metode diskusi. Kemudian itu anak-anak itu lebih senang berdiskusi dengan rekan sejawat dibandingkan hanya menerima materi dari guru. Jadi kalau di kelas itu mereka diskusi buat kelompok, mereka diskusi tentang permasalahan apa yang sedang dibahas pada materi hari ini. Baik, untuk materi Bapak menggunakan bahan ajar apa? Bahan ajar kita materi ada buku panduan K13, pakai dari pemerintah K13 yang kita pakai. Kemudian itu bahan ajar juga kita mencari referensi dari bahan bacaan yang lain. Kadang anak itu bisa membawa bacaan sendiri dari rumah, bisa juga kami belajar di perpustakaan untuk menambah wawasan dan tidak terpaku pada buku paket gitu kan. Dia juga
ini ada buat modul, saya ada buat modul siswa itu belajar menggunakan modul itu sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Kalau misalnya di buku itu tentang sejarah, ibaratnya mendeskripsikan tentang Candi Borobudur, karena mereka kan tak tahu Candi Borobudur nggak ada di sini, kita ganti dengan masjid ini. Jadi di modul itu kita ganti sesuai dengan tempat tinggalnya. Baik, di sini jadi Bapak ada membuat bahan ajar modul gitu. Ya. Bagaimana setelah Bapak menggunakan modul itu, pertimbangan dengan bahan ajar lain lebih efektif gimana? Ya memang berdasarkan pelatihan yang juga pernah saya ikuti, penggunaan modul itu bahkan diwajibkan untuk guru. Karena kita tidak boleh hanya mengacu pada buku paket itu karena kita tidak sesuai materi tadi ya. Dengan modul itu lebih mendukung. Jadi ketika bahasa Indonesia salah satu contoh pelajaran teks deskripsi misalnya, anak-anak diminta mendeskripsikan tentang Candi Borobudur tadi atau Taman Mini Indonesia Indah. Mereka nggak tahu dan nggak pernah pergi ke sana. Maka kita gantikan di modul itu deskripsikan tentang musiknya. Kalau makanan di buku paket deskripsikan tentang makanan gudeg. Mereka nggak tahu gudeg itu seperti apa. Kita ganti dengan lakse. Jadi disesuaikan dengan tempat tinggal. Jadi untuk bahan modul ajar yang Bapak terapkan itu ada kemajuan tak dari siswa dari segi nilai atau ada, jelas ada kemajuan karena modul itu mereka lebih familiar dengan objek-objek yang ada di sekitar mereka. Jadi dengan modul itu mereka bisa lebih leluasa lah, karena mendeskripsikan, contoh deskripsi itu lebih leluasa mendeskripsikan hal-hal yang sudah mereka tampak di depan mata. Baik, setelah bahan ajar, selanjutnya media pembelajaran yang Bapak gunakan apa saja itu? Media itu tergantung dari materi pembelajaran sebenarnya. Kalau untuk penyampaian materi pembelajaran kita menggunakan PowerPoint, fokus proyektor. Kemudian kalau memang pada saat praktek mendeskripsikan suatu objek misalnya. Objeknya apa? Makanan daerah. Itu saya biasa membawa medianya itu langsung objeknya saya tampilkan. Jadi saya beli beberapa jenis makanan, kue atau segala macam. Kita bentuk kelompok. Kelompok ini objeknya. Kemudian cicipi dan amati bentuknya dan cium aromanya, silakan deskripsikan. Jadi mereka langsung objeknya langsung. Jadi kue itu mereka bagi, ada yang nyicip, gimana rasanya, kita buat deskripsinya. Ada yang cium aromanya, kita buat deskripsinya. Ada yang bentuknya, warnanya, teksturnya, kita langsung deskripsikan. Jadi langsung objeknya nyata di depan mata. Baik, untuk masalah media pembelajaran tadi ada tak alat peraga yang Bapak buat sejenis permainan gitu untuk pembelajaran itu lebih aktif? Alat peraga itu ada beragam macam yang tergantung dari materi pembelajaran tadi. Ada saya menggunakan kartu bergambar, dan ada juga kan yang kita sebut dengan snowball. Snowball itu bola-bola salju. Jadi mereka kita tulis suatu objek di kertas itu, kertas itu kita bentuk seperti bola, kita dilemparkan, anak-anaknya diacak, anak-anak tinggal milih bola mana mereka dapat. Mereka buka objeknya tentang apel misalnya, maka mereka harus mendeskripsikan objeknya itu. Jadi ada juga yang kita buat. Baik, mungkin itu saja yang pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.